Waduh, libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh sepuh, para jamaah pengawasan sedaya rahimakumullah. Sepindah monggo kita ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yaqulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing enjang menika kula panjenengan saged ngaos sareng-sareng wonten ing musala Baitus Salam. Mugi-mugi kegiatan saya menika saged istiqomah semakin majeng kagem masa depanipun, lan mugi-mugi saged mbekta manfaat maslahat dumateng masyarakat umum. Ingkang kaping kalih salat salam sumangga kita aturake dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Nerasaken ingkang kala wingi tasih rukun-rukun salat. Rukun ingkang kaping 7 as-sabi'u al-i'tidalu. Nggih menika i'tidal. Walaupun di dalam salat sunnah, maka i'tidal tetap harus dilakukan. Apa itu i'tidal? Yaitu kembalinya orang yang sholat pada berdiri atau duduk. Kalau sholatnya sambil duduk, kalau sholatnya sambil berdiri, maka setelah rukuk dia kembali berdiri. Kalau sholatnya sambil duduk, maka setelah sujud, setelah rukuk dia kembali duduk. Dan ketika i'tidal itu wajib untuk tidak meniati yang lain. Misalnya sampai lagi rukuk, ketika rukuk kemudian sampean berdiri tapi nggak punya tujuan i'tidal. Tujuannya misalnya melihat jam, misalnya lagi rukuk berdiri tapi tujuannya bukan i'tidal, tujuannya melihat jam. Ini nggak boleh, harus punya tujuan untuk i'tidal. Dan disunahkan ketika i'tidal untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika berdiri, ketika berdiri, mohon maaf. Jadi ketika rukuk, kemudian ketika berdiri ini mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika sudah berdiri, ketika sudah i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini riwayatnya saat itu Sayyidina Ali karomah wajah mau pergi sholat subuh ke masjid. Di perjalanan beliau bertemu dengan orang tua. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang sangat tawadhu, sehingga beliau nggak berani mendahului orang tua tersebut.
dia berjalan di belakangnya, nggak mau mendahului. Ternyata setelah sampai di depan masjid, orang tua ini nggak masuk ke masjid. Orang ini malah labas terus. Ternyata dia bukan orang Islam, dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Sehingga karena menunggu orang tua tadi berjalan di belakangnya sampai di masjid, ternyata Rasulullah sedang rukuk. Dan ketika rukuk itu Sayyidina Ali itu baru datang, kemudian malaikat Jibril menahan punggung Rasulullah agar jangan i'tidal dulu, sehingga kalau makmum menangi rukuknya imam kan berarti masih menangi satu rakaat, sehingga Sayyidina Ali membaca tahmid alhamdulillah kasih menangi rukuk Kanjeng Nabi. Lah, maka seketika itu pula ketika Rasulullah naik dari rukuk, Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memuji kepada Allah, yaitu Sayyidina Ali. Ini kalau kita telaah begitu hebatnya agama Islam, ya, sampai gara-gara Sayyidina Ali menghormati orang tua yang notabene bukan orang Islam, diabadikan sampai sekarang, sampai menjadi doa sholat. Ini hebatnya adab, hebatnya tata krama. Gara-gara Sayyidina Ali menghormati orang tua, datang ke masjid terlambat, menemui Rasulullah sedang rukuk, beliau membaca alhamdulillah, kemudian Rasulullah disuruh membaca Sami Allahu liman hamidah, bahkan sampai seluruh umatnya sampai sekarang begitu naik dari i'tidal, naik dari rukuk supaya membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini pentingnya adab, ya, dalam bermasyarakat. Ini mengingatkan kita semua ketika kita i'tidal, ketika kita rukuk, mengingatkan kita semua agar kita ini juga supaya di samping membuat hubungan yang baik dengan Allah, juga supaya membuat hubungan yang baik dengan manusia. Kemudian yang kedelapan, rukun Islam yang rukun salat yang kedelapan adalah tumakninah di dalam i'tidal. Sekira cukup untuk membaca subhanallah. Nomor 9, as-sujudu marroten. Rukun salat yang ke-9 adalah sujud 2 kali di masing-masing rakaat, dan disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utbah bin Amir bahwa beliau berkata, ketika diturunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikan itu di dalam rukuk kalian. Makanya ketika rukuk membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, ya, azimi wa bihamdi ketika rukuk. Dan ketika turun ayat sabbihis marabbikal a'la, Nabi mengatakan jadikan itu di dalam sujudmu. Maka ketika sujud subhana rabbiyal a'la.
bukan subhana rabbiyal azim tapi a'la. Dan pokok kesunatan bisa didapatkan dengan hanya mengucapkan satu kali. Misalnya sampai hanya mengucapkan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali tok, itu sudah dapat kesunatan, sudah dapat pokok kesunatan. Tapi ukuran minimalnya sempurna itu 3 kali. Lebih baik lagi 5 kali, lebih baik lagi 7 kali, lebih baik lagi 9 kali, lebih baik lagi 11 kali. Ya. Jadi maksimal 11 kali. Tapi ada baiknya kita lihat-lihat posisi kita. Misalnya kita sholat sendirian, silahkan mau sampai 11 kali silahkan. Tapi kalau sholat sampai jadi imam ya, apalagi makmumnya orang-orang tua ya. Orang-orang tua yang kalau ruku terlalu lama kan bisa sempoyongan kan. Yes, cukup 3 kali lah. Jadi lihat kondisi. Atau mungkin imam tapi makmumnya anak-anak muda yang membaca 11 kali juga mampu kuat, ya nggak apa-apa. Itu hadisnya demikian. Dan kemudian ketika sujud kita juga disunahkan memperbanyak doa ya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi ay rahmatihi wa afihi wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a fi sujudikum. Jadi posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah, yakni paling dekat dengan rahmat dan ampunan Allah, yaitu ketika dia dalam kondisi sedang bersujud. Posisi sampean yang paling dekat dengan Allah itu ketika sampean sedang sujud. Maka kata Nabi, perbanyaklah doa di dalam sujud. Jadi bukan hanya terbatas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan. Sampai mau doa apapun dalam sujud boleh, bahkan disunahkan memperbanyak. Terserah sampai doa apa, terserah. Karena saat sujud itulah saat sampean paling dekat dengan Allah. Jadi enggak harus subhana rabbiyal a'la tok, boleh ketika sujud doa-doa yang lain boleh, bahkan dianjurkan ya. Bahkan dianjurkan. Nah kalau doanya Rasulullah ya ketika sujud itu, Allahumma firli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirruhu. Itu doanya Nabi ketika sujud. Kemudian ketika sujud ini baiknya matanya terpejam atau apa? Terbuka. Ini sunahnya terbuka ketika sujud. Jadi matanya terbuka, jangan merem ya. Al-ashiru at-tumaninatu fi. Yang ke-10 rukunnya salat adalah tumakninah ketika sujud. Berarti minimal membaca subhanallah. Ini nomor 10 tumakninah dalam sujud. Yang ke-11 al-julusu baina sajdatain, yaitu sujud di antara duduk di antara dua sujud.
di masing-masing rakaat, walaupun dunia ada minta akhirat. Jadi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa sampai minta rezeki ketika sholat, meminta dilapangkan rezeki, nggak apa-apa, walaupun dalam sholat. Buktinya ketika duduk di antara sujud, kita disuruh doa demikian, ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfan warzuqni, semoga engkau memberi rezeki kepadaku. Wa'afini, semoga engkau menyelamatkanku dari bilai-bilai dunia maupun bilai akhirat. Wa'fuani, semoga engkau melebur dosaku. Jadi kalau ighfir, ya, ampuni aku, itu maksudnya menutupi dosa. Dosanya ada cuma ditutupi oleh Allah, baik dosa yang sudah dilakukan maupun dosa yang akan dilakukan. Tapi kalau wa'afini itu dilebur, memang dosanya dilebur, bukan hanya ditutup tapi dilebur, ya, beda kan, ditutup sama dilebur. Kalau ditutup berarti dosanya masih ada, cuma nggak dinampakkan oleh Allah. Itu bedanya Rabbi fili dan wa'afini, ya. Kalau Rabbi ifili itu ditutupi, kalau wa'afini dilebur, ya, dosanya. Nah, yang ke-12 tumakninah atau makninafi, yaitu tumakninah dalam duduk, ya. Ya minimal ya tadi membaca subhanallah, minimal. Yang ke-13 at-tasyahudul akhir. Rukun salat yang ke-13 adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, seterusnya itu, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syaratnya satu, kita harus mendengarkan kepada diri kita sendiri. Artinya sama dengan Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah dan ketika kita membaca tasyahud, diri kita sendiri harus mendengar. Jadi kalau cuma nyun sewu, diam tok di batin, nggak sah. Kan banyak orang yang baca Fatihah cuma di batin atau baca tasyahud di batin. Ini belum cukup. Jadi syaratnya yang pertama harus mendengarkan kepada diri sendiri. Misalnya at-tahiyyatul mubarakat, kira-kira diri sendiri mendengar. Lah, ukurannya bagaimana? Ukurannya panjenengan sholat malam sendirian di tengah malam di kamar sendirian. Ini nanti akan beda ketika sampean sholat siang hari di sendirian di rumah atau di musola. Kalau malam kan jarum jam aja kan bisa kedengaran kan. Kalau malam itu ukurannya di situ, ya. Jadi jangan sampai hanya di batin, tapi diucapkan sekira diri sendiri mendengar, ya. Itu ketika membaca tasyahud atau ketika membaca Fatihah. Tapi jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras juga mengganggu temannya. Ya, pokoknya kira-kira diri kita mendengar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika tasyahud kita harus membacanya dengan duduk. Enggak boleh
sambil berdiri nggak boleh. Kecuali kalau ada uzur misalnya memang nggak bisa duduk. Yang ketiga, harus pakai bahasa Arab bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Jadi seperti sampean mampu bahasa Arab, baca tahiyat harus bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Misalnya baca asyhadu alla, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul diganti dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau memang sampai bisa bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan, harus pakai bahasa Arab. Ya. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang memalingkan. Artinya ketika membaca Fatihah dan tasyahud, memang tujuan sampai itu. Bukan karena ada sesuatu yang lain yang memalingkan bacaan sampean dari bacaan tasyahud, bukan. Kemudian yang kelima, harus berturut-turut. Di antara kalimat-kalimatnya ini harus berturut-turut, tidak dipisah dengan apapun, walaupun zikir atau walaupun ayat Quran. Misalnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Habis itu kok sampean baca apa? La ilaha illallah. Kemudian Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu sampean baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak boleh. Harus berturut-turut. Tidak boleh dipisah dengan zikir, bahkan dengan ayat Quran pun enggak boleh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus sampean baca misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, enggak boleh. Jadi harus berturut-turut. Yang keenam, harus menjaga huruf-hurufnya. Tidak boleh mengganti hurufnya yang ada. Misalnya asyhadu alla ilaha, ya, illallah diganti dengan huruf yang lain. Atau misalnya sedang baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu diganti dengan assalamu alaina. Terus yang assalamu alaika diganti assalamu alaika, enggak boleh, ya. Harus sesuai yang ada, ya. Kemudian nomor 7, harus menjaga kalimat-kalimat yang ada. Kemudian yang ke-8, menjaga tasdid-tasdidnya. Maka penting, ya, mengaji tasyahud itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, harus jelas tasdid-tasdidnya, ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini tasdid-tasdidnya harus tepat. Sering saya anak-anak baru yang baru ngaji, tahiyatnya masih banyak yang betul atau yang belum betul masih banyak. Misalnya at-tahiyyah dibaca atahiyya, lah itu kan berarti ianya nggak ada tasdidnya. Itu tasdidnya harus dijaga. Makanya ketika mengajarkan anak itu ngaji Al-Quran, biasanya pertama disuruh membaca Fatihah. Setelah Fatihah terus tasyahud, biar bacanya betul-betul benar. Bahkan seandainya
Nunnya lafaz Allah ilaha kok diizharkan, itu enggak sah itu. Kayak ditambahkan. Jadi ada sebagian kawan kita yang enggak suka menambahkan sayyidinya. Alasannya apa? Alasannya ketika itu sahabat Nabi datang, kemudian Rasulullah mengatakan la tusawwiduni ala Yunus bin Matta. Jadi ada orang mengatakan sayyidina kepada Nabi, terus Nabi mengatakan jangan kau mensayyidkan aku, mengalahkan Nabi Yunus. Ini memang betul Nabi pernah berkata demikian, jangan kau mensayyidkan aku. Tapi kan ini perintah Nabi, sedangkan etika, menjaga etika itu lebih baik daripada menjaga perintah. Maksudnya begini, sampean sowan ke rumah kiai misalnya, kiai sepuh. Lah oleh kiai sepuh disuruh makan. Lah setelah makan, kiainya nyuruh, monggo tanduk. Kiainya kan nyuruh apa? Tanduk. Tapi kira-kira sampean tanduk temenan apa ora kira-kira? Etikanya bagaimana etikanya? Etikanya yang buatan tanduk, walaupun disuruh untuk tanduk kayak gitu. Jadi menjaga etika lebih baik daripada menuruti perintah. Ini kaidah. Memang Nabi mengatakan jangan kau mensayyidkan aku. Tapi secara etika kan, wong kita manggil presiden aja bapak presiden kok. Jajal lek sampean untuk presiden, Jokowi. Kan mesti orang-orang akan mencibir sampean, menganggap sampean nggak punya etika. Paling nggak kan ono sambate lah, untuk sambate. Pak Presiden apa-apa. Ono Pak Camat yo Pak Camat. Camat Kedumpane jenenge Tarno Sutarno. Masa sampean apa ninggali Tarno. Kan kurang etika. Jadi ini dalil mereka bahwa mereka enggak suka mensayyidkan Nabi itu. Nabi pernah berkata pada sahabatnya, la tusawwiduni ala Yunus bin Matta. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah tersendiri, yaitu menuruti adab lebih baik daripada menuruti perintah, atau menjaga adab, menjaga etika lebih baik daripada menuruti perintah. Jadi baiknya ditambah sayyidina, ya. Yang ke-16, rukun salat yang ke-16 yaitu membaca salam, ya. Mengucapkan salam. Ini rukun yang ke-16. Minimal yaitu assalamu alaikum. Minimal, ya. Minimal assalamu alaikum. Syaratnya ada 10. Syaratnya salam ada 10. Yang pertama dikasih al, ya. Jadi nggak cukup umpama salamun alaikum, nggak cukup. Harus ada alnya. Assalam, ya. Nggak boleh salamun alaikum, harus assalam. Itu yang pertama. Yang kedua harus pakai huruf kaf, harus kum, nggak boleh assalamu alaihi atau alaihim, nggak boleh, harus pakai dhamir kaf, ya. Kenapa? Karena dhamir kaf itu untuk khitab kepada anak Adam, untuk membatalkan sholat. Jadi kalau kita sholat kan nggak boleh berbicara dengan anak Adam.
Maka untuk membatalkan dikasih dengan kaf. Dengan kum berarti kita berbicara dengan anak Adam, otomatis batal sholat kita. Ya. Kecuali dengan Nabi. Kalau Nabi nggak apa-apa, yaitu dalam tasyahud Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ini nggak apa-apa, khusus untuk Nabi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngomong dengan sesama manusia lagi sholat kok Assalamualaikum, ini batal, langsung batal ya. Jadi ketika salam harus pakai dhamir kaf. Yang ketiga harus pakai mim jamak. Jadi Assalamualaikum harus kum.